Cerita manga Tokyo Revenger Chapter 214 kemarin benar-benar memberikan kejutan. Bagaimana tidak, Draken yang secara terang-terangan menyatakan diri pensiun dari dunia berandalan justru mengaku pada Takemichi bahwa dirinya merupakan anggota Brahman. Alasan Draken bergabung dengan Brahman sendiri masih belum terungkap. Kemungkinan alasan Draken bergabung dengan Brahman akan diulas pada chapter 215. Untuk chapter 215 sendiri sudah rilis. Judul untuk chapter kali ini adalah After a Storm Comes, atau ditranslatein setelah badai datanglah ketenangan. Berikut ulasannya. Panel awal dibuka dengan obrolan antara Takemichi dengan Inupi di bengkel milik Draken. Takemichi masih memikirkan pengakuan Draken bahwa dirinya merupakan anggota Brahman. Inupi kemudian memberikan Takemichi sebotol air. Takemichi mengatakan hari ini adalah hari yang berat. Inupi kemudian menjawab bahwa hari ini memang kacau. Takemichi kemudian bertanya kepada Inupi di mana Draken berada. Inupi kemudian mengatakan bahwa Draken tengah berada di luar dengan seseorang anggota Brahman. Menurut Inupi, Draken tengah mendiskusikan tentang Takemichi. Takemichi kemudian berinisiatif untuk menemui Draken. Inupi kemudian mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya khawatir kepada Draken. Inupi mengatakan Brahman bukan hanya sekedar anggota geng motor biasa, tetapi lebih mirip dengan geng Yakuza. Inupi mengingatkan kepada Takemichi untuk tetap berhati-hati. Ketika sampai di luar, Takemichi justru dikejutkan dengan Draken yang sedang marah besar kepada Akashi. Akashi terlihat didorong ke tembok oleh Draken. Draken mengatakan kepada Akashi bahwa Akashi tidak mendengarkannya. Draken mengancam Akashi berkata, jika kau memaksa Takemichi terlibat dalam kekacauan ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat kejadian itu, Takemichi kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Draken. Mendengar Takemichi ada di sampingnya, Draken kemudian melepaskan Akashi. Akashi sendiri tidak melakukan perlawanan sama sekali, karena tujuannya tidak untuk bertarung. Takemichi kemudian meminta penjelasan tentang apa yang sedang didiskusikan oleh Draken dan Akashi. Akan tetapi, tiba-tiba Kawaragi Senju, sang pemimpin Brahman, secara mengejutkan Kawaragi ikut datang ke bengkel milik Draken. Senju mengatakan bahwa Draken berkeinginan untuk membawa Maiki kembali. Mendengarkan hal tersebut, Takemichi terkejut. Kawaragi kemudian mengatakan bahwa Brahman dan geng yang lain bertujuan untuk mengalahkan Kanto Manji yang dipimpin oleh Maiki. Senju kemudian mengatakan bahwa Brahman dan Draken mempunyai tujuan yang sama. Untuk itulah Draken memutuskan bekerja sama dan bergabung dengan Brahman. Dari pernyataan ini terjawab sudahlah alasan Draken bergabung dengan Brahman adalah kesamaan tujuan. Brahman bertujuan untuk mengalahkan Maiki dan Draken sendiri bertujuan untuk membawa Maiki kembali ke jalan yang benar. Akashi kemudian berkata bahwa Brahman tidak berniat untuk menjadi geng nomor 1 di Jepang. Tujuan Brahman adalah untuk mengubah era berandalan seperti saat Maiki memimpin Toman. Akan tetapi Kanto Manji tidak seperti Toman dan Maiki dahulu. Maiki sendiri sudah berubah terlalu jauh dan menjadi jahat. Itulah alasan mengapa Brahman berambisi untuk mengalahkan Kanto Manji. Tujuan Brahman sebenarnya adalah menciptakan era baru berandalan untuk menciptakan keseimbangan, bukan teror. Senju kemudian mengatakan kepada Takemichi bahwa dua geng besar lainnya yaitu Brahman dan Rokuhara Tandai mengawasinya. Ketika Takemichi berteriak dan mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Sanomanjiro alias Maiki. Senju kemudian mengatakan jika Takemichi mempunyai kesamaan tujuan, maka sebaiknya Takemichi bergabung dengan Brahman. Brahman dengan senang hati menerima Takemichi. Senju di sini masih mencoba untuk mengajak Takemichi dengan cara baik. Akan tetapi Draken masih emosi mengatakan kepada Senju, jika kau tetap mencoba merekrut Takemichi, maka aku akan menjadi musuh Brahman. Mendengar perkataan tersebut, raut wajah Senju langsung berubah menyeramkan, tanda marah. Senju mengatakan bahwa Draken sepertinya menginginkan pertarungan dengannya. Namun secara mengejutkan, Takemichi justru memutuskan untuk bergabung dengan Brahman. Akashi kemudian mengatakan kepada Draken bahwa Brahman bertujuan untuk mengalahkan Kanto Manjiro. Itu sebabnya Brahman membutuhkan Draken dan Takemichi, orang-orang yang dipercaya oleh Maiki. Menurut Akashi, menghadap Maiki tanpa perkelahian adalah cara baik. Akan tetapi Draken mengatakan tidak ada jalan lain selain bertarung melawan Maiki.
Hujan yang sedari tadi turun kemudian reda. Draken kemudian mengatakan kepada Takemichi untuk mengingat bahwa alasan Draken dan Takemichi bekerja sama dengan Brahman karena satu tujuan. Draken kemudian mengatakan kepada Takemichi untuk tidak melupakan hal tersebut. Draken kemudian menyelami Takemichi dan mengatakan selamat datang di Brahman. Takemichi kemudian mengatakan bahwa dirinya akan membawa Mikey kembali. Senju kemudian memberikan payung kepada Takemichi dan mengatakan bahwa mulai saat ini Takemichi adalah pemandunya. Senju kemudian mengajak Takemichi untuk bertemu di Harajuku esok hari pukul 3. Akashi kemudian mengatakan kepada Takemichi bahwa Senju tertarik pada Takemichi. Momen pertemuan ini sekilas mirip dengan pertemuan Mikey dan Takemichi pada saat acara sambung orang. Di situ Mikey juga tertarik dengan Takemichi. Keesokan harinya Takemichi sudah sampai di Harajuku. Tiba-tiba terdengar suara, "Maaf telah membuatmu menunggu, Takemichi." Ketika dilihat suara tersebut berasal dari seorang perempuan yang tengah memakai seragam sekolah dan tas di pundaknya. Panel tersebut menjadi akhir dari chapter ini. Penutup chapter ini mengejutkan. Perempuan tersebut mirip dengan Kawaragi Senju, yaitu pemimpin Brahman. Benar-benar alur yang sulit ditebak, bukan? Nah, itulah pembahasan Tokyo Revenger kali ini. Sekian, terima kasih.